minggu lagi kita akan memasuki bulan suci, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan jiwa raga kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambut dengan gembira kehadiran bulan suci Ramadan itu, sehingga kita bisa menyongsong kedatangannya dengan penuh sukacita dan semangat untuk beribadah. Pada bulan Sya'ban, lebih-lebih minggu-minggu terakhir, di daerah kita, di daerah sekitar kita, terdapat tradisi, ada yang menyebut peruahan, ada yang menyebut nyadran, ada yang menyebut nyekar, yaitu kegiatan ziarah kubur pada para leluhur, orang tua, tokoh-tokoh, guru-guru kita yang sudah wafat mendahului kita. Kita mendoakan mereka. Kemudian kita juga membersihkan lingkungan di sekitar tempat pemakamannya. Keserempaan waktunya itu tradisi, tetapi ziarah kuburnya syar'i, sehingga bagi kita sekalian, ketika masyarakat berbondong-bondong ziarah kubur, tahlil di sana, baca surat Yasin di sana, mendoakan arwah para ahli kubur yang mendahului kita, adalah sesuatu kebajikan yang patut kita lestarikan. Dalam kitab hadis Bulughul Maram bab janaiz disebutkan satu hadis Nabi. Beliau bersabda, An Buraidah ibni Husayn al-Aslami radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, rawahu Muslim. Zadat Tirmidzi fa innaha tudzakkirul akhirah, wa zada Ibnu Majah min hadis Ibni Mas'ud wa tuzahid fid dunya. Artinya kurang lebih demikian. Dari sahabat Buraidah bin Al-Husayn Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dulu aku melarang kalian melakukan ziarah kubur. Pada saat awal-awal kaum muslimin yang masih terbawa oleh tradisi jahiliyah waktu itu. Sekarang silahkan berziarah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat tambahan redaksi, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan akan kehidupan alam akhirat. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah dari hadis Ibnu Mas'ud terdapat tambahan redaksi, dan ziarah kubur itu akan dapat membuat kita zuhud di dunia. Artinya tidak tergila-gila terhadap kemewahan hidup dunia. Tentang kirim doa dan zikir bersama, dalam kitab Sahih Muslim nomor 4868 disebutkan, An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa khaffathumul malaikatu wa hasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, rawahu Muslim. Artinya kurang lebih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidaklah suatu kaum
ketika berkumpul sambil berzikir mengingat asma Allah, kecuali mereka akan dikelilingi malaikat dan Allah Ta'ala akan mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka yang mau berkumpul berzikir bersama-sama, dan Allah akan memberikan ketenangan hati mereka. Yang lebih hebat lagi, Allah memuji orang-orang yang berkumpul dan berzikir itu di hadapan makhluk yang ada di sekelilingnya. Zikir kita dipamerkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang lain, penghargaan yang sangat luar biasa. Mengapa kita menyepelekan berkumpul dan berzikir bersama? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, memperhatikan hadis Nabi tersebut, jelaslah bahwa ziarah kubur itu disunahkan. Ziarah kubur itu bermanfaat, mengingatkan kita terhadap peristiwa kematian, mengingatkan kita akan kehidupan akhirat, mengingatkan kita untuk dapat hidup berhati-hati, zuhud dalam kehidupan dunia, tidak rakus, tidak ambisius dengan menghalalkan segala cara. Sudah terbukti bahwa semua harta kekayaan yang kita cari selama kita hidup, kita kumpulkan, kita simpan dalam bentuk deposito dan lain-lain. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita bawa harta benda kekayaan itu. Tetapi kenapa banyak orang tergila-gila mengumpulkan harta kekayaan di dunia? Itulah hadirin sekalian rahimakumullah, kesadaran yang semacam itu adalah kebutuhan kita semua, yang itu akan dapat menenteramkan hati kita ketika kita menghadapi suasana kehidupan dunia yang bagaimanapun juga keadaannya. Ketahuilah hadirin sekalian bahwa kematian adalah resiko kehidupan. Maka tidak ada seorang pun yang hidup kecuali akan mati, dan itu pasti. Hanya kita tidak tahu kapan dan di mana kita harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Antara lain, satu dalam surat An-Nisa ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Artinya kurang lebih, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, akan menemui kamu, meskipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh sekalipun. Kematian tetap dapat menjemput kita sekalian. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Al-ayat. Artinya, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kamu semua ini ingin menghindarinya, ia pasti menemui kamu semua. Kemudian dalam surat Luqman ayat 34 ditegaskan juga, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Al-ayat. Artinya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di daerah mana, di bumi mana dia akan mati. Luqman ayat 34. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kematian terjadi,
maka manusia akan memasuki kehidupan hakiki di akhirat dengan transit lebih dahulu di alam barzakh, di alam kubur. Di alam akhirat kelak, itulah manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua amaliyahnya ketika di dunia. Sekecil apapun amaliyah kita di dunia, pasti ada balasan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk aktif mencari bekal kehidupan akhirat. Kita bisa lihat surat Al-Qasas ayat 77 dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya kurang lebih wallahu a'lamu bimurad. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu negeri akhirat, dan janganlah kau lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu sekalian, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di akhirat ada dua tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing ada 7 strata. Surga yang penuh kenikmatan dan ridha Allah tercurah kepada para penghuninya, disediakan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Kemudian neraka ada 7 juga stratanya. Oleh Allah disediakan kepada hamba-hambanya yang kufur dan ahli maksiat. Itu adalah keadilan Allah dan kerahman-rahimannya. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Allahumma amin. Dan memperoleh ridhonya, dan kita dijauhkan dari siksa neraka sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya kurang lebih Allah a'lam bimurad. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jelaslah sekarang bahwa ziarah kubur sangat bermanfaat bagi kita, mengingatkan kita akan peristiwa kematian dan mengingatkan kita akan kehidupan kekal di akhirat besok, sehingga dapat membuat kita berhati-hati dalam menempuh kehidupan di dunia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa zim an'im tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi Alhamdulillahilladzi akramana bi Muhammadin khatamil anbiya'ihi wa ja'alana min atba'i millatihi wa nas'aluhul mazida min fadlihi wa rahmatihi wa nasburuhu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bi'ismati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ayyadahu bi nusrati. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa ati'uh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma ansur fi biladina hadha imaman adila salihah sadiqa wa biladal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa farriq jam'iyatal kufri wal musyrikin bi inayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bahya was suyuf wal mukhtalifata was shada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.